Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wamirna, salah satu peserta dari tim HP Sosial Humaniora yang diselenggarakan oleh tim HAPEX. Oleh karena itu, izinkan saya untuk mengajarkan materi yang telah saya pilih untuk saya unggah sebagai tugas saya dalam materi pembelajaran HAPEX. Materi yang saya pilih yaitu inovasi pembelajaran menulis pantun berdasarkan konteks kearifan lokal Maluku. Di sini tujuan dari pembelajaran ini yaitu bagaimana mahasiswa dapat menulis pantun berdasarkan konteks lokal Maluku, yakni yang terdiri dari tradisi, budaya, objek wisata yang ada di Maluku. Next. Kalau kita ketahui bahwa pantun itu pasti semua orang telah mengetahui bahwa pantun itu adalah prosa lama yang terdiri atas 4 baris bersajak AB dan kosakatanya terdiri atas 8-12 suku kata. Untuk itu ini adalah sebuah pantun yang saya berikan kepada mahasiswa. Sebelum saya memberikan teori, saya akan memberikan stimulus dulu dengan sebuah pantun yang saya tuliskan sesuai dengan konteks lokal Maluku. Di sini ada pantun yang ada 2 buah pantun di sini, pantun perkenalan, di mana pantunnya yaitu gugurkan cengkih di waktu malam. Cengkih gugur sudah separuh. Izinkan saya haturkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada buah di atas meja, buah itu buah manggis. Perkenalkan, nama saya Wamirna, orangnya hitam tetapi manis. Di dalam pantun yang saya berikan ini sebagai stimulus, sebagai persepsi dalam pertemuan pertama, maksudnya dalam awal pembelajaran, yaitu bagaimana mahasiswa dapat melihat. Saya sebelum bertanya kepada mahasiswa itu sudah melihat pantun saya itu. Saya akan menanyakan kepada mereka, kira-kira konteks lokal Maluku yang bagian mana yang masuk dalam pantun ini. Nah, di situ saya akan memacu semangat mahasiswa, semangat peserta didik saya untuk melihat bagian-bagian mana yang termasuk konteks lokal Maluku. Jika seandainya mahasiswa itu teliti, mahasiswa itu punya pengalaman, misalnya pengalaman hidupnya itu misalnya mahasiswa yang orang tuanya sebagai petani atau orang tuanya pedagang, pasti akan mengetahui bahwa kata-kata yang termasuk konteks lokal Maluku itu yang seperti apa. Nah, di sini yang saya ambil yaitu tentang buah cengkih. Buah cengkih itu adalah salah satu rempah asli Maluku yang digunakan untuk membumbui sebuah makanan. Jadi di sini cengkih adalah salah satu konteks lokal Maluku yang berisi tentang yang merupakan sebuah rempah-rempah Maluku. Nah, di situ juga cengkih ada juga kata hitam manis. Orang Ambon atau orang Maluku biasa dijuluki sebagai orang yang hitam manis. Jadi seperti itu konteks lokal Maluku diperkenalkan dulu. Sebelum masuk ke teori, saya akan menjelaskan, saya akan langsung mencontohkan ini loh. Puisi pantun yang menggunakan konteks lokal Maluku. Ternyata seperti ini, mahasiswa saya atau peserta didik saya langsung punya pemikiran tersendiri, punya rasa ingin tahu. Ternyata kata-kata ini nih bisa digunakan dalam menulis pantun. Konteks lokal yang Maluku yang lain juga pasti saya akan menuliskan pantun. Oke, kita lanjutkan pembahasannya, yaitu pembahasan di sini berkaitan dengan ada 5 pembahasan. Di sini saya lebih menggarisbawahi bagaimana mahasiswa itu bisa mengetahui pentingnya inovasi pembelajaran menulis pantun berdasarkan konteks lokal Maluku. Dan juga pemahaman konsep dasar menulis pantun itu berkaitan dengan teori pantun itu seperti apa, berkaitan dengan hakikat menulis pantun. Yang ketiga, menulis pantun berdasarkan rangsang gubahan pantun daerah Maluku. Menulis pantun berdasarkan peristiwa yang dialami berkaitan dengan objek wisata dan budaya Maluku. Dan yang terakhir, menulis pantun berdasarkan lagu daerah Maluku. Ketiga, tema ini yang saya angkat itu berdasarkan konteks lokal Maluku, yang mana di sana ada objek wisata, ada budaya, ada lagu daerah, dan juga ada
pantun dari asal dari Maluku yang digubah ke dalam bahasa Indonesia. Oke, baik, kita akan lihat. Ini KD yang perlu saya sampaikan. Di sini materinya yaitu menulis pantun di kelas 7 SMP. KD-nya ada pada 4.10, mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, rima, dan penggunaan bahasa. Tujuannya apa di sini? Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan menulis pantun bagi siswa SMP kelas 7. Jadi materi pantun saya lihat ada pada di KD kelas 7 SMP. Jadi saya perkenalkan ke mahasiswa bahwa ini loh, kalau kita mau membuat sebuah bahan ajar, kita harus melihat dulu KD-nya apa, sesuai tidak KD yang saya angkat sebagai bahan untuk memberikan materi pembelajaran. Baik, lanjut bagian 1 di sini. Bagian 1 pentingnya pembelajaran menulis pantun. Ya, pasti adik-adik atau mahasiswa itu saya perkenalkan dulu, saya arahkan bagaimana manfaat dari menulis pantun. Sebelum mereka menulis pantun, sebenarnya mereka harus tahu dulu tujuan dari menulis pantun itu apa sih? Pentingnya bagi kita itu apa sih? Di sini ada 4 kepentingan atau 4 manfaat kalau kita menuliskan pantun berdasarkan lokal Maluku. Nah, di sini pembelajaran menulis pantun yang pertama manfaatnya itu akan menyenangkan dan membuka wawasan peserta didik terkait pengintegrasian konteks lokal Maluku dalam menulis pantun. Penelitian pantun berdasarkan konteks kearifan lokal Maluku akan memperkaya ragam kesusastraan di daerah Maluku. Jadi kalau kita meneliti pantun terlebih detail, lebih mendalam, maka itu juga akan memperkaya kesusastraan di daerah Maluku. Penelitian tentang pantun akan menjadi wadah untuk merawat nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Maluku. Penelitian tentang pembelajaran menulis pantun akan mendukung proses pengembangan keilmuan sastra khususnya di bidang sastra lisan. Jadi kita ketahui bersama bahwa pantun merupakan salah satu sastra yang tergolong sastra lisan. Baik, di sini konteks kearifan lokal Maluku yang termuat dalam pantun yang saya gunakan berdasarkan pembahasan tadi, yakni ada pada folklor lisan, folklor setengah lisan, dan folklor bukan lisan. Folklor lisan itu terdiri pada bahasa daerah Maluku dan lagu daerah Maluku yang saya gunakan untuk menulis pantun. Folklor setengah lisan itu ada pada tampak tarian rakyat Maluku. Folklor bukan lisan tampak pada objek wisata, makanan khas Maluku, alat musik Maluku, dan budaya-budaya di Maluku. Kita lanjut untuk menuliskan pantun ini. Kalau pemahaman konsep dasar menulis pantun, pasti kita ketahui bersama bahwa di dalam sana ada hakikat menulis pantun yang terdiri atas pengertian pantun, ciri-ciri pantun, jenis-jenis pantun, dan juga manfaat atau cara menuliskan pantun. Jadi sini pada bagian konsep dasar menulis pantun itu kita kenalkan dulu kepada siswa kita atau mahasiswa kita terkait dengan konsepnya itu seperti apa. Lalu setelah dia mengetahui konsepnya, dia akan berlatih untuk menulis pantun dengan cara dia sendiri. Setelah dia bisa menulis pantun dengan cara dia sendiri, maka setelah itu dia akan berlatih menulis pantun berdasarkan konteks lokal Maluku sesuai dengan kaidah penulisan teks pantun. Oke, di sini kita lihat contoh pantun berikut ini untuk masuk dalam konsep. Dalam konsep menulis pantun, saya akan memperkenalkan lagi salah satu contoh pantun dengan konteks lokal Maluku. Di sini kita lihat saya melatih mereka dengan model nama. Model nama di sini saya mengambil nama-nama mahasiswa saya atau siswa saya yang namanya itu terdiri atas 4 baris. Jadi 4 huruf, maksudnya 4 huruf. Jadi dari nama-nama yang 4 huruf itu saya akan kolaborasi, saya akan lakukan menulis pantun berdasarkan nama. Di sini terlihat jelas bahwa ada nama Lita. Lita di sini adalah nama orang salah satu mahasiswa saya yang saya gunakan sebagai ajuan untuk menulis pantun. Di sini lihatlah ombak menari-nari, lingin hati untuk berenang. Tolong tebak wahai saudari, apa itu pela dan gandong. Jadi di sini salah satu kita bisa melihat pengertian konsep pantun. Kita bisa
mengajak peserta didik untuk mengetahui tentang jenis pantun yang saya tuliskan dan juga bagaimana hakikat pantun itu. Jadi di sini kalau kita lihat bahwa di situ apa itu pela dan gandung. Berarti pela dan gandung ini adalah salah satu budaya lokal Maluku yang artinya pela dan gandung adalah artinya itu adalah keikatan persaudaraan bagi agama Muslim dan Kristen di Maluku. Jadi mereka disatukan. Jadi kalau pela berarti ikatan darah beda agama, sedangkan gandung antar daerah, ikatan saudara antar daerah tapi sesama agama, begitu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ternyata yang saya garis bawahi di sini adalah salah satu konteks lokal Maluku yang saya gunakan untuk memperkenalkan konsep dasar menulis pantun. Oke, di sini adalah pengertian dari pantun itu sendiri dan ciri-cirinya serta jenis pantun. Oke, untuk jenis pantun ini kita ketahui bersama bahwa pantun itu isinya itu jenisnya terdiri atas 2 berdasarkan isi berdasarkan usia. Isi terdiri atas 4 dan usia terdiri atas 3. Di sini langkah awal menulis pantun dengan bahasa sendiri menggunakan konteks lokal Maluku itu yang pertama bagaimana kita harus membaca contoh pantun dengan cermat. Artinya bahwa kita memperkenalkan sebuah contoh pantun kepada mahasiswa kita dengan konteks lokal Maluku. Setelah itu kita bisa menstimulus mereka dengan bagaimana kita menarik perhatian mereka untuk memperhatikan bunyi akhiran pantun dengan teliti. Jadi seperti pantun contoh pantulita tadi. Jadi mereka teliti melihat ternyata pakai model nama. Di sana juga ada terdiri atas 4 baris. Ada juga konteks lokal Maluku yakni budaya daerah Maluku. Yang ketiga mendata istilah-istilah lokal Maluku. Dan juga yang keempat mencari makna istilah-istilah lokal Maluku. Dan yang kelima memilih dan merangkai kalimat berdasarkan pilihan kata istilah lokal Maluku. Jadi di sini adik-adik mahasiswa itu kita perkenalkan dengan ini loh contoh kata-kata lokal Maluku. Misalnya kalau budaya ada pela gandung, ada ada pukul menyapu dan lain sebagainya. Ini loh tarian Maluku, misalnya tari lenso, tari cakalele. Ini loh makanan kuliner khas Maluku yakni papeda, ikan batu-batu, sayur kohu-kohu dan selain sebagainya. Kita petakan kosakata itu secara visual kepada siswa kita sehingga mereka itu mampu melihat ternyata ini kata-kata ini punya lokal Maluku, punya konteks kedaerahan lokal Maluku. Jadi mereka tinggal memilah nih kata-kata mana yang cocok untuk dalam membuat pantun. Pastinya umpamanya jenis pantun yang mau mereka tulis yaitu pantun jenaka. Berarti mereka memilih konteks lokal Maluku yang mengandung unsur jenaka. Terima kasih. Kita lanjut untuk bagian ketiga, bagaimana caranya kita menulis pantun berdasarkan rangsang gubahan pantun daerah Maluku. Di sini saya akan memberikan, sebelum saya akan mencontohkan kepada mahasiswa, saya akan memberikan salah satu contoh pantun saya juga kepada mahasiswa saya. Jadi di sini bagaimana langkah-langkahnya. Berarti buat mengarah pada bunyi akhiran dari sampiran dan isi pantun daerah Maluku. Di sini isi sampiran dan pantun daerah Maluku itu digubah menjadi bahasa Indonesia. Di sini ada langkah-langkahnya. Bagaimana caranya? Buatlah tabel yang berisi contoh teks model pantun daerah Maluku dan pantun hasil gubahan. Bacalah model teks pantun daerah Maluku dengan seksama. Perhatikan rima atau bunyi akhiran dari sampiran dan isi pantun daerah Maluku. Perhatikanlah sampiran dan isi pantun daerah Maluku untuk digubah ke dalam bahasa Indonesia. Mulailah menulis teks pantun sesuai dengan bahasamu sendiri. Jadi di sini langkah-langkahnya tadi. Kita bisa lihat langkah-langkahnya di sini, kita bisa lihat contohnya. Kita bisa lihat contoh ini langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya untuk menulis pantun tadi. Ini langkah-langkahnya, mohon maaf kalau HP saya kurang terang, saya mohon maaf. Di sini menulis pantun berdasarkan peristiwa yang dialami berkaitan dengan objek wisata.
Jadi di sini mahasiswa itu kita arahkan untuk memilih objek wisata dan budaya lokal Maluku dalam menulis pantun. Misalnya yang kayak tadi, contoh-contoh yang saya berikan tadi sebelumnya. Kalau lagu daerah Maluku ya oke, siap. Ini kita bisa lihat contoh lagu daerah Maluku yang untuk menuliskan pantun. Contoh pantun berdasarkan konteks lokal Maluku. Ini diambil dari lagu objek wisata Maluku. Kita bisa lihat, adik menangis sambil merintih, sore-sore memetik melati. Yang saya bawa itu adalah lagu dari lagu Maluku yang berjudul Ayu Mama. 2 lirik lagu sesuai dengan contohnya, yaitu memilih lirik lagu daerah Maluku yang akan dijadikan pantun. Menghitung jumlah lirik lagu yang suku katanya 8 sampai 12 suku kata. Mengambil 2 lirik lagu sebagai isi pantun, yaitu lirik ketiga dan keempat yang berjumlah 8 sampai 12 suku kata. Jadi kita memilih isi lagu itu, kita harus menghitung dulu dia terdiri atas 8 sampai 12 suku kata tidak. Jadi kalau sudah pas sesuai dengan hakikat pantun, berarti kita ambil lirik lagu daerah Maluku itu sebagai isi atau sampiran untuk menulis pantun. Jadi setelah kita mendapatkan, umpamanya kita menetapkan lagu daerah Maluku sebagai sampiran, maka kita harus mencari isinya sesuai dengan rima dari lagu daerah Maluku itu. Jadi contoh, adik menangis sambil merintih, sore-sore memetik melati, sinyong hitam gigihnya putih, kalau ketawa manis sekali. Ini adalah salah satu pantun jenaka. Di sini juga kita bisa melihat dari objek wisata Maluku. Hari libur ke Pantai Ora. Dari Pantai Ora ke Pantai Tanjung. Kita semua bersaudara, tegakkan keadilan untuk dijunjung. Jadi di sini Pantai Ora yang saya bawa itu adalah salah satu objek wisata Maluku yang terkenal di Pulau Sawai di Kabupaten Maluku Tengah. Oke, itu adalah salah satu contoh yang saya ambil tadi berkaitan dengan cara menulis pantun berdasarkan lagu daerah Maluku. Di sini juga kita bisa melihat salah satu contoh yang saya sudah teliti bagaimana caranya untuk menulis pantun berdasarkan gubahan pantun daerah Maluku. Ya, ini berdasarkan pantun gubahan daerah Maluku. Dia tidak terlihat ya. Lihat Katanjong, ombak berbaris, burung berkicau, anjing menggonggong. Nona Ambon si hitam manis, tetapi sayang giginya ompong. Pantun gubahannya, buah gandaria rasanya manis, bijinya ungu kalau dipotong. Dari jauh kusangka gadis, semakin dekat si oma ompong. Jadi kita ambil pantun lokal Maluku yang masih asli, lalu kita gubah ke dalam bahasa Indonesia. Oke, baik. Untuk penutupnya itu juga saya tadi awali dengan pantun perkenalan, dan saya juga harus tutup dengan pantun perpisahan atau pantun penutup saya melaksanakan perkuliahan. Jadi di sini anak mahasiswa saya juga saya kasih dengan pantun penutup, yaitu ale menulis beta membaca sambil menatap foto di dinding. Ale rasa beta rasa potong di kuku rasa di daging. Ale rasa beta rasa itu adalah sebuah semboyan atau sebuah adat atau sebuah tradisi orang Maluku, bahwa pengertiannya adalah jika kamu sakit saya juga akan merasakan sakit, jika kamu merasakan senang saya juga merasakan senang. Jadi di situ potong di kuku rasa di daging. Jadi itu adalah hakikat orang bersaudara yang ada di Provinsi Maluku. Lalu di sini juga saya tutup dengan sebuah pantun, buatlah janji untuk berjumpa sehingga dahulu duduk di taman. Bapak dan Ibu silakan bertanya, atau para mahasiswa silakan bertanya, insya Allah ada jawaban. Baik, ini adalah sebuah proses video pembelajaran saya yang saya tampilkan secara PPT. Saya mohon maaf tidak menampilkan wajah saya karena saya terbatas dengan media yang saya gunakan. Saya mohon maaf jika video pembelajaran saya ini tidak terlalu baik,
seperti peserta HPEX yang lainnya. Saya mohon maaf kepada tim HPEX atas kekurangan saya dalam mengajarkan materi ini, materi pantun berdasarkan konteks lokal Maluku. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh tim HPEX tentang tugas self review ini, yakni berdasarkan preferensi Anda, seberapa relevankah konteks yang Anda gunakan pada video Anda jika digunakan untuk mengajarkan siswa di kelas real. Berikan skala 1 untuk yang paling rendah dan 5 untuk yang paling sesuai, dan berikan argumen Anda. Untuk skala 1 dan 5 ini saya merasa tertantang. Kalau menulis pantun berdasarkan objek wisata, saya beri skala 5. Kalau untuk menulis pantun berdasarkan lagu daerah Maluku, itu skalanya saya kasih skala 2, karena itu begitu sulit, karena mahasiswa harus memilah dan memilih betul lagu daerah Maluku yang cocok dengan isi atau yang cocok dengan ciri-ciri pantun 8 sampai 12 suku kata. Di sana mereka harus memilih 2 sampiran atau 2 isi pantun sebagai baris pertama atau kedua atau baris ketiga atau baris keempat. Maka tantangannya di sini siswa atau mahasiswa harus mampu jeli dan memilah lagu daerah Maluku yang memiliki 8 sampai 12 suku kata. Terus untuk bagaimana mengajarkan siswa di kelas real, yakni saya akan membawakan sebuah video objek wisata Maluku, seperti objek wisata, budaya, dan juga kuliner khas Maluku, supaya mahasiswa saya juga memiliki stimulus atau respon terhadap video yang saya berikan. Jadi di sana mereka bisa tahu, oh ternyata ini kuliner Maluku, saya angkat sebagai isi pantun atau bunyi sampiran pantun. Untuk relevannya konteks ya, dengan itu berarti sangat relevan ya, karena saya menggunakan pengalaman mahasiswa saat mereka mau menuliskan pantun, yakni umpamanya pengalaman mereka sebagai mahasiswa selama ini. Mereka melihat di tengah-tengah mereka itu apakah pantun hidup ataukah tidak. Jadi ketika diperkenalkan konteks lokal Maluku berarti sesuai dengan pemikiran mereka. Untuk yang kedua, pertanyaan kedua, apakah pada video ajar Anda buat Anda mengajukan beberapa pertanyaan setelah menyajikan suatu fakta atau konsep pada siswa, yang seperti yang kayak tadi ya. Saya menyajikan sebuah fakta atau konsep dengan pantun ini loh, dengan contoh pantun menggunakan nama mahasiswa sebagai untuk mengetahui konsep pantun tersebut. Jadi fakta atau konsep pada siswa, jika ya bagaimana proyeksi Anda harapkan muncul dan siswa setelah Anda memberikan mereka pertanyaan. Jadi saya memberikan mereka pertanyaan ketika saya tampilkan sebuah pantun berdasarkan model nama tadi. Saya menanyakan kepada mahasiswa saya, kira-kira ada keunikan tidak dari pantun itu? Kira-kira mana sih bentuk lokal Maluku dari pantun tersebut? Jadi kira-kira mereka bisa memahami tidak atau bisa menulis tidak pantun yang telah saya contohkan di depan kelas. Saya rasa ketika di kelas real nanti mahasiswa saya itu akan mampu menulis pantun dengan konteks lokal Maluku dengan beberapa tema yang telah saya tampilkan. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi tim HPEX, dan juga saya pribadi merasa sangat kekurangan terhadap apa yang saya tampilkan di hari ini. Semoga pembelajaran yang saya dapatkan di tim HPEX dapat saya amalkan, dapat saya realisasikan di kelas real setelah pandemi ini. Saya minta terima kasih telah memberikan saya waktu luang, memberikan saya waktu untuk mengerjakan tugas ini sebaik mungkin, dan saya merasa berterima kasih kepada para trainer, pada host, pada pemateri yang handal, yang baik hati dalam memberikan materi selama beberapa minggu ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.